Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Syifa dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 SPU MIPA D akan mempresentasikan tentang kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Elhanan Situmorang, absen 16. Saya sendiri Giftadriel Heriadi, absen 21. Marwa Zakia Sini, absen 26. Dan Muhammad, absen 29. Jadi di sini Elhanan akan menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar. Marwa Sini akan menjelaskan tentang masa keruntuhan kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar. Dan Muhammad akan menjelaskan tentang kondisi politik dan peninggalan kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar ini. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang deskripsi umum dan kondisi sosial dari kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar ini. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selamat menikmati presentasi kami. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari kerajaan Gotal atau kerajaan Makassar ini. Kerajaan Makassar ini tentu keberadaannya tidak dapat lepas dari keberadaan dua kerajaan utama, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Kerajaan Goa sendiri pada awalnya hanyalah berupa suatu 9 komunitas antar suku yang dikenal dengan nama Bate Salapang, atau biasa diartikan sebagai 9 bendera pada saat itu. Bate Salapang ini juga memiliki terdiri atas anggota-anggota yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Ajanggene, Data, Saumata, Bisei, Sero, dan Kali. Dengan melalui berbagai cara dan waktu, pada akhirnya mereka pun dengan cara yang damai ataupun kekerasan, mereka pun pada akhirnya bersatu dan memilih seseorang pemimpin untuk menyatukan mereka dan yang bertugas untuk menjaga hubungan-hubungan mereka. Dan orang yang dipilih itu adalah Tumanurung beserta suaminya itu Karangbayo. Sehingga Tumanurung pun menjadi raja pertama Goa yang telah berhasil menyatukan 9 komunitas ini. Dan menurut tradisi Goa, Tumanurung ini juga dipercaya menjadi pendiri dari istana Goa. Lalu, seiring berjalannya waktu, kerajaan Talo yang letaknya sangat perbatasan kerajaan Talo yang letaknya sangat dekat dengan kerajaan Goa. Kerajaan Talo ini sangat ingin untuk bergabung dengan kerajaan Goa. Sehingga, oleh karena itu, kerajaan Goa dan kerajaan Talo sering disebut sebagai kerajaan kembar. Melihat hal ini, Raja Goa yang ke-9 pun, Kareng Tumapa Risi Kalona, pun berinisiatif untuk menggabungkan kedua kerajaan ini. Sehingga pada abad ke-16, pada era Daeng Manrabi dari Goa dan Kareng Mato Aya dari Talo, dua kerajaan ini pun bergabung menjadi satu di bawah sistem pemerintahan Rua Karaeng Serehata, yang artinya dua raja satu hamba. Sehingga dengan adanya sistem ini, dua kerajaan itu menjadi satu dan Daeng Manrabi dari Goa menjadi rajanya dan Kareng Mato Aya menjadi patih dari kerajaan Makassar ini. Nah, seiring bersamaan dengan meleburnya kedua kerajaan ini menjadi satu, yang disebut dengan nama Kerajaan Makassar. Makassar disebut dengan Kerajaan Makassar ini karena letak pusat pemerintahan itu berada di Makassar. Nah, seiring dengan meleburnya kedua kerajaan ini, Islam pun juga mulai masuk ke Sulawesi, yang dibawakan oleh Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman yang berasal dari Sumatera. Sehingga pada tahun 1605, kerajaan Makassar ini berubah namanya menjadi Kesultanan Makassar, dan Daeng Manrabi dan Kareng Mato Aya pun masuk Islam juga dan mendapatkan gelar, dan Daeng Manrabi mendapatkan gelar Sultan Alauddin, dan Kareng Mato Aya mendapatkan gelar Sultan Abdullah. Lalu apabila itu sejarah singkatnya, lalu apabila kita tinjau secara geografis, kerajaan Makassar merupakan suatu kerajaan yang sangat strategis. Mengapa? Karena letaknya itu berada di tengah daerah dekat sekali dengan pelayaran perdagangan Nusantara, dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Hal ini pun menyebabkan banyak pedagang-pedagang dari Nusantara bagian timur ya, atau pedagang-pedagang dari Nusantara bagian barat yang ingin berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Maluku yang merupakan di Indonesia bagian timur pun harus singgah terlebih dahulu di daerah Makassar ini.
Sehingga banyak pedagang yang singgah di daerah Makassar ini dan berdagang di situ. Hal ini pun juga sangat menguntungkan Makassar, di mana Makassar pun juga mengekspor komoditasnya seperti beras putih, daging, bahan makanan, dan kapur baru hitam ini. Sehingga dengan begini, Kerajaan Makassar semakin dikenal dan jadi pusat perdagangan yang penting, dan Kerajaan Makassar pun dapat tumbuh secara cepat dengan adanya pedagang-pedagangan ini. Itu merupakan deskripsi dari Kerajaan Makassar. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial dari Kerajaan Makassar. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa Kerajaan Makassar ini juga merupakan kerajaan di mana banyak aktivitas perdagangan terjadi, dan juga merupakan kerajaan maritim di mana ia menguasai banyak daerah-daerah laut. Sehingga rakyat-rakyatnya pun banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Hal ini pun pada akhirnya juga dapat kita lihat sebagai rakyat-rakyat Makassar juga banyak dapat berhasil membuat perahu-perahu seperti perahu Pinisi dan perahu Lombok. Hal ini, perahu-perahu ini digunakan oleh nelayan-nelayan mereka untuk merantau untuk mencapai suatu kebutuhan hidupnya, sehingga mereka harus merantau. Dan apabila kita baca, mereka merantau sangat jauh sampai ke Kai Jawa, yaitu bagian sebelah barat Australia, untuk mendapatkan teripang dan untuk dijual kembali kepada orang-orang Tionghoa, karena pada saat itu teripang merupakan suatu barang yang sangat dihargai dan agak mahal. Sehingga dari situ dapat kita lihat bahwa orang-orang Makassar juga sangat ahli dalam membuat perahu, yaitu perahu Pinisi dan perahu Lombok. Lalu kemudian sebagai pedagang, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa orang-orang Makassar ini juga sangat banyak pedagang, karena satu, memiliki faktor komoditas yang sangat baik seperti daging, bahan-bahan makanan, beras putih, dan lain-lainnya itu. Dan juga karena letaknya sangat strategis, karena dikunjungi oleh banyak pedagang dari Indonesia bagian barat ataupun timur. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang Makassar ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Dan mereka pun juga sebenarnya bebas untuk menentukan kayak standar hidup mereka. Tetapi meskipun mereka bebas dalam menentukan hal itu, kehidupan mereka sangat terikat pada norma adat yang mereka anggap sakral. Kehidupan mereka pun diatur oleh adat dan agama Islam yang disebut sebagai pangat dakang. Dan kegiatan perniagaan atau perdagangan mereka juga diatur oleh aturan yang disebut sebagai ade aloping-loping bicarana malabuwe, yang merupakan hukum di bidang perniagaan. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang Makassar ini hidup taat pada norma-norma adat dan peraturan-peraturan yang ada di kehidupan mereka. Lalu orang-orang Makassar ini juga mengenal kelas-kelas sosial atau lapisan sosial dalam masyarakat mereka. Yang pertama yang paling tinggi adalah kelas anak karung atau karaeng, di mana kelas ini merujuk kepada orang-orang yang merupakan orang-orang kelas bangsawan ataupun merupakan keluarga atau turunan dari bangsawan. Lalu yang kedua adalah kelas Tomaradika, yang merupakan kelas yang dirujukan kepada masyarakat rakyat-rakyat biasa pada umumnya di Kerajaan Makassar. Dan yang terakhir adalah kelas yang paling bawah, yaitu kelas Atta, yang ditujukan kepada orang-orang seperti budak dan lapisan-lapisan bawah di Kerajaan Makassar ini. Sehingga itulah kondisi sosial yang terjadi di Kerajaan Makassar. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan kondisi politik dari Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo. Pada awal masa terbentuknya Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo, mereka berusaha mengislamkan berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan. Upaya ini mendapatkan perlawanan dari Kerajaan Bone pada tahun 1528, dan Kerajaan Bone ini membentuk persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Sopeng dan Kerajaan Wajo. Tapi pada akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo. Selain berupaya mengislamkan kerajaan tetangga, Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo ini juga memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah timur Kepulauan Nusa Tenggara. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo
berkembang menjadi kekuatan besar di kawasan timur Nusantara. Sultan Hasanuddin memperluas pengaruh Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo sampai ke wilayah atau daerah Maros, Selayar, Bulukumba, Sulawesi Utara, Luwu, Buton, Sumbawa, dan Lombok. Sultan Hasanuddin juga mengembangkan pelabuhannya dan berhasil menjadi bandar transit di kawasan timur, di wilayah timur Indonesia pada waktu itu. Dalam kurun waktu yang lama, Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo terlibat dalam persaingan dengan Kerajaan Bone. Persaingan antara dua kekuatan ini melibatkan campur tangan dari Belanda yang akhirnya tercetus perang yang dinamakan Perang Makassar pada tahun 1660 sampai 1669. Belanda yang memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Pelabuhan Makassar memanfaatkan situasi persaingan ini dengan memihak pada Kerajaan Bone yang merupakan musuh dari Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo. Dalam perang Makassar, Kesultanan Makassar atau Kesultanan Gorontalo dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Akan tetapi Sultan Hasanuddin tidak dapat mematahkan kekuatan dari Kerajaan Bone yang telah dibantu oleh kekuatan Belanda yang berambisi untuk menguasai Makassar. Dan pada akhirnya Sultan Hasanuddin dipaksa oleh VOC untuk menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667 sebagai tanda takluk kepada VOC. Lalu saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, mulai dari wilayah Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan wilayah Makassar tersebut bahkan sampai ke wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagian dari Flores. Karena ini, daerah kekuasaan wilayah Makassar menjadi sangat luas. Alasan atau salah satu tujuan Kerajaan Makassar melakukan perluasan wilayah kekuasaannya adalah untuk menguasai jalur perdagangan di bagian Indonesia Timur. Dan mereka berhasil mencapai tujuan tersebut. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Dengan kondisi tersebut, timbullah peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC yang mengakibatkan peperangan di Maluku. Dalam peperangan tersebut, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk melawan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda menjadi semakin terdesak. Dan karena ini, Belanda memberi julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin atas keberaniannya dan keberanian perjuangannya. Tentunya Kerajaan Gorontalo. Arupalaka selaku raja dari Kerajaan Bone merasa bahwa Hasanuddin selaku raja dari Kerajaan Gorontalo atau Makassar menjajah kerajaannya, meskipun kerajaannya merupakan daerah kekuasaan Makassar. Oleh karena itu, Arupalaka meminta tolong kepada Belanda atau VOC untuk menyingkirkan Hasanuddin. Belanda pun melakukan politik divide et impera atau politik adu domba antara Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Bone. Arupalaka menyerang dari darat, sedangkan Belanda menyerang dari udara.
Dengan keadaan yang begitu berat, akhirnya Hasanuddin selaku raja dari kerajaan Gua Talo menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Isi perjanjiannya adalah: pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Ketiga, Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Dan 5. Gua Talo menyerah kepada Belanda. Akibat dari penyerahan Gua Talo kepada Belanda ini ialah: pertama, peran Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan berakhir. Kedua, Belanda menguasai Gua Talo dan mendirikan benteng di New Notre Dame. Ketiga, pejuang Makassar banyak yang pergi keluar Makassar untuk melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Dengan demikian berakhir sudah kekuasaan kerajaan Gua Talo. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Gua Talo. Yang pertama ada benteng Fort Notre Dame atau benteng Ujung Pandang. Lokasinya ada di pinggiran pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Kaeng Lakiung pada tahun 1545. Kemudian direkonstruksi ulang oleh Raja Goa ke-14 yang bergelar Sultan Alauddin. Ia mengganti bahan dasar benteng ini yang awalnya berbahan dasar tanah liat diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maros. Nama asli benteng ini adalah Ujung Pandang. Akan tetapi karena kerajaan Gua Talo telah menandatangani perjanjian Bungaya yang dalam salah satu pasalnya mewajibkan kerajaan Gua Talo untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Setelah Belanda menempati benteng ini, benteng ini diganti namanya oleh Cornelis Spelman menjadi Fort Notre Dame untuk mengenang tempat kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Yang kedua ada Masjid Al-Hilal atau yang lebih dikenal dengan Masjid Katangka. Masjid ini merupakan masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya digunakan sebagai masjid kerajaan Gua Talo. Diberikan nama Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Disebut juga Katangka karena bahan baku dasar dari masjid ini diyakini diambil dari pohon katangka. Yang ketiga ada makam Raja-Raja Gua Talo. Makam ini berada di Kota Madya Makassar, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo. Makam Raja-Raja Gua Talo ini dulunya adalah bukit kecil di tepi laut dan sungai yang sekarang terdapat banyak penduduk yang mendiami tempat tersebut. Di dalam kompleks makam Raja-Raja Gua Talo ini terdapat 81 buah makam keluarga petinggi Raja-Raja Gua Talo yang berada dalam keadaan utuh maupun keadaan sudah rusak. Yang keempat ada Bala Lompoa. Bala Lompoa secara harfiah berarti rumah besar atau rumah kebesaran yang ditempati oleh raja. Bala Lompoa berada di tengah kota Sungguh Minasa
Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada Jalan Sultan Hasanuddin. Balai Lompoa didirikan setelah diangkatnya Raja Goa ke-35 yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin. Balai Lompoa ini adalah kediaman raja sekaligus pusat pemerintahan kerajaan Goa. Pembangunan istana dan pusat kegiatan pemerintahan dilakukan sebagai bentuk penolakan dari salah satu ayat pada Perjanjian Bungaya yang menyatakan Raja Goa tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan-bangunan yang sedemikian dengan tidak keluasaan company. Presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.